Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menemukan sejumlah kerawanan di tata kelola penyelenggaraan proyek-proyek jalan tol di Indonesia di era Presiden Jokowi. Hal ini menjadi potensi kerugian negara bila tak segera dibenahi. KPK melihat, masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari proses persiapan, pelelangan, pendanaan, konstruksi, operasi pemeliharaan hingga pengambil alihan konsesi. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam agenda penyampaian hasil kajian pencegahan korupsi bertajuk Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tol merupakan salah satu fokus pemerintah Indonesia. Tercatat dari 201 proyek strategis nasional, PSN, 54,27% di antaranya merupakan proyek jalan tol. Gufron berpesan agar Kementerian PUPR dapat memperbaiki tata kelola penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Kajian ini menemukan titik-titik mana saja yang perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Ketika dua poin ini dijalankan, harapannya tidak ada titik rawan korupsi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir pembangunan panjang jalan tol di Indonesia meningkat drastis. Data KPK mencatat setidaknya total panjang jalan tol tersebut mencapai 2.923 km yang mencakup 33 ruas jalan tol dengan rencana investasi sebesar Rp593,2 triliun. Namun demikian, terdapat 4 fakta pada penyelenggaraan jalan tol yang harus segera dibenahi oleh Kementerian PUPR. Pertama, terlambatnya proses pembangunan jalan tol yaitu 43% ruas jalan dengan perjanjian pengusahaan jalan tol, PPJT, sebelum tahun 2015 belum beroperasi penuh dan 64% ruas dengan PPJT 2015S di 2022 juga belum beroperasi penuh. Kedua, terjadi peningkatan biaya konstruksi sebesar Rp55 triliun atau 33 RI rencana awal. Terdapat 34 ruas jalan tol yang mengalami perubahan biaya konstruksi di luar pengurangan seksi ruas jalan tol. Ketiga, 20 dari 56, 35,7% ruas jalan tol mengalami perpanjangan masa konsesi. Keempat, pengalihan saham pengendali Badan Usaha Jalan Tol, BUJT, sebelum waktu pembangunan selesai. Contohnya, ruas jalan tol Kayu Agung Kapal Betung, Ciawi Sukabumi, Cimanggis Cibitung, Pejagan Pemalang, dan Pemalang Batang. Kita harap sesudah ini akan ada rencana aksi perbaikan apa yang harus dilakukan bersama. Kita harap rekomendasi yang diberikan dapat dijalankan agar menutup potensi kerugian keuangan negara yang berasal dari korupsi, ujar Pahala. Selain itu, Kepala Satuan Tugas Direktorat Monitoring KPK Juliawan Suprani juga menjelaskan, kajian KPK telah memotret 6 permasalahan utama dari penyelenggaraan jalan tol, yang perlu segera ditangani bersama oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Pertama adalah tidak akuntabelnya perencanaan pembangunan. Perencanaan jalan tol masih diatur melalui Se-Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16, Se-DB, 2020 tentang Juknis Perencanaan Jalan Tol. Padahal, berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Pasal 10 Ayat 1, menjelaskan kebijakan perencanaan jalan tol disusun dan ditetapkan oleh Menteri setiap 5 tahun sekali dan dapat ditinjau kembali. Permasalahan kedua, KPK mendeteksi lemahnya akuntabilitas lelang pengusahaan jalan. Temuan ketiga adalah adanya dominasi investor jalan tol yang merangkap sebagai kontraktor. Keempat, lemahnya pengawasan pengusahaan jalan tol. Kelima, belum adanya pengaturan detail atas lanjutan kebijakan pengusahaan jalan tol. Keenam adalah tidak semua BUJT membayarkan dana bergulir dan pengadaan tanah jalan ke pemerintah. Kondisi ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dalam memastikan pelaksanaan kewajiban pembayaran BUJT. Terdapat 12 BUJT yang belum mampu mengembalikan dana BLU sebesar Rp4,2 triliun dan 8 di antaranya belum dapat menyelesaikan pembayaran pada 2024. Keenam, terkait pembayaran terhadap nilai tambah bunga dana bergulir sebesar Rp394 miliar yang merupakan pendapatan negara. Akibatnya, terdapat potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp4,5 triliun. Atas sejumlah temuan permasalahan tersebut, KPK menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan. Di antaranya adalah perlunya menyusun kebijakan perencanaan jalan tol secara komprehensif dan menetapkannya melalui keputusan menteri. KPK juga merekomendasikan penggunaan Detail Engineering Design, DED, sebagai acuan pelaksanaan lelang pengusahaan jalan tol.
Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi atas substansi PPJT serta meningkatkan kepatuhan pelaksanaannya. Evaluasi juga direkomendasikan KPK atas Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2017 Jo. Nomor 3 Tahun 2021, terkait persyaratan dan penilaian kemampuan calon peserta lelang agar dapat menjaring lebih banyak investor yang berkualitas dari berbagai sektor. KPK merekomendasikan perlunya menyusun regulasi tentang benturan kepentingan di lingkungan BPJT. Selanjutnya, perlu pula disusun peraturan turunan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan tol terkait teknis pengambil alihan konsesi dan pengusahaan jalan tol pasca berakhirnya hak konsesi. Dan rekomendasi terakhir berdasarkan kajian KPK adalah perlunya dilakukan penagihan dan memastikan pelunasan pengembalian pinjaman dana bergulir pengadaan tanah dari BUYT.